Guys, sedih banget guys. Belum 24 jam iklan video. Lu lihat kan cuy, narasi-narasinya dari junjungannya sampai pendukungnya sama semua. Apapun yang terjadi di kubu Anies dan yang terjadi di Anies, semua pada rame-rame nuding pemerintah. Sampai ada narasi di X, Anies versus pemerintah. What the fuck gitu. Semua yang terjadi semua salah 02. Apapun yang bikin Anies gak menang, semua salah bapaknya Gibran. Logical fallacy kayak gini yang gue lawan. Selalu dikit-dikit MK aja ditabrak, apalagi ini, apalagi itu. Lo yang teriak-teriak MK, ya. Pernah tahu nggak komposisi hakim MK yang setuju dan yang nggak setuju itu ada berapa? Hakim MK itu ada 9 cuy. Soal batas bawah capres-cawapres kemarin ada 5 yang setuju dan 4 yang nggak setuju. Gimana bisa lo ngelantur bilang ada pembusukan MK? Jadi komposisi 5 dibanding 4 itu pembusukan. Mau tahu gak? Komposisi hakim di MK tentang UU Omnibus Law yang disahkan kapan tahu lalu, yang sempat jadi rame, didemo oleh ratusan ribu pekerja dan buruh se-Indonesia. Ada berapa? 7 dibanding 2. Oke, adik-adik, 7 dibanding 2. Kenapa lu kicep? Yang demo kebanyakan para pekerja dan buruh. Gue lihat, ya. Kemana lo? Bahwa ada masalah etik, yes. Etik bukan soal putusan dan lain-lain. Etik karena di situ ada family dari orang yang bersinggungan langsung dengan pengguna keputusan itu. Dan dikhawatirkan ada konflik of interest. Meski itu cuma satu suara hakim. Jadi adik-adik ya, di MK mau lo punya bapak jadi hakim MK dan bapak lo itu ketua hakim MK, nggak akan pernah berdampak apapun akan keputusan kalau ke-8 hakim lainnya menolak gugatan itu. Kenapa gue ngomong gini? Karena lo harus tahu dulu sistemnya kayak apa sebelum lo berkomentar lebih lanjut. Karena kalau berkomentar lebih lanjut tanpa ilmu, segera hubungi dokter. Sama seperti ada yang percaya ketua DPR atau pimpinan DPR itu bisa bikin dan ngesain undang-undang itu sendiri. Kan? Oke, gue mau balik lagi ke Anies. Kayak gini, mau hukum ditegakin. Nggak usah lah ngomong soal etik-etik. Hukum yang tumpul ke atas lah dan lain-lain, pret lah. Kalau kalian mau tahu fakta, kalau mau tahu implementasi dari hukum yang tajam ke atas, ya ini sudah jadi tersangka hari ini, bos. Atas dugaan penyelewengan penggunaan dana APBD pada kasus Formula E oleh KPK. Namanya disebut tuh oleh beberapa pihak dan ada indikasi ke sana emang. Surya Paloh lah yang menolongnya dengan buru-buru dideklarasikan dengan Imin. Salah satu kelompok oligarki yang selalu dibelanya, tapi di luar teriak-teriak tolak oligarki. Mau meragukan omongan gua, siapapun udah ngomong tentang hal ini. Lo aja yang eh, apa namanya nggak mau membuka mata lo, ya kan? Siapapun udah ngomong tentang ini dan namanya udah jamak disebut-sebut. Sama dengan Ganjar. Malah Ganjar ada dalam fakta persidangan. Apakah kemudian kalau paslon itu udah dideklarasikan nggak boleh ditersangkakan oleh KPK atau lembaga hukum lainnya? Secara teori itu nggak berlaku. Makanya gue bilang kalau mau tahu implementasi dari salah satu narasi Anies tentang hukum di debat pertama, harusnya dia hari ini jadi tersangka. Nggak akan dia bisa hahihi desak Anies dan sok-sokan berenang retorika di debat capres, nggak akan. Ya kan? Makanya Jaksa Agung jauh-jauh hari udah berstatement cuy, sebaiknya proses hukum yang diduga melibatkan calon legislatif, calon eksekutif kalau bisa ditunda hingga masa pemilu selesai. Dan kenapa ada narasi dari Budi Ari, Menkominfo, bahwa siapapun yang kalah di Pilpres ini siap-siap aja masuk penjara. Ya itu alasannya, bro. Kenapa? Bukannya itu malah lebih baik, Bang. Kan hukum harus ditegak luruskan ya kan. Jangan sampai pemilih kita seperti membeli kucing dalam karung. Sekarang gue balik. Kalau misalnya kita mau tegak dengan hukum, apakah nggak ada itu yang teriak-teriak kalau salah satu kandidat dijadikan tersangka? Akan ada narasi tentang upaya kriminalisasi. Gue tanya, apa nggak makin tantrum itu para pendukung-pendukungnya yang garis keras, yang udah anggap Imam Mahdi lah, Nabi terakhir lah disebut-sebut karena jagoannya jadi tersangka. Bro, nggak usah jadi tersangka aja, persepsinya yang coba dikembangkan ke publik udah kacau, lo tau sendiri. Anies kalah berarti pemilu curang, dia dicurangin, curang perang lah dan lain-lain. Gue sampai mumet, nggak nggak expect di kepala gue gitu loh. Nggak usah gitu-gitu aja, apa-apa pemerintah yang disalahin bro. Bukannya kayak pokoknya kayak teh botol sosro cuy. Apapun masalahnya yang salah itu Jokowi dan Prabowo. Gimana nggak kacau itu mindset pendukung-pendukungnya.
Gue sebenarnya nahan nggak mau ngomongin ini, cuma menurut gue narasinya udah ngadi-ngadi banget cuy gitu loh. Apalagi pengguna X yang mencoba membangun persepsi publik dengan berbagai cara asal Anies menang, kan kacau ini, ya kan? Belum punya kekuasaan, dalam lingkup kecil aja pendukungnya udah mulai bangun persepsi aneh-aneh ke publik. Apalagi jagoannya menang. Wah, wah, bisa chaos ini negara. Chaos di Timur Tengah bisa pindah ke sini, saudara-saudara. Contoh kecil masalah video tren ini deh. Duganya udah pada ngaco cuy, ngaco banget. Di take down karena apa yang apa namanya di take down karena pemerintah yang melakukan, pemerintah yang disalahin. Aduh, aduh. Padahal mah kalau bener-bener Jokowi ini seperti yang mereka tuduhkan gitu ya, macam-macam lah tuduhan mereka. Dan doa-doa yang terburuk untuk Jokowi, semoga semua balik ke pendoanya masing-masing. Udah serendah-rendahnya manusia cuy mereka bikin tentang Jokowi ini. Tapi kalaupun Jokowi bener seperti yang mereka tuduhkan ya, mau ngejegal Anies, ngapain lama-lama bos? Jokowi dari awal udah suruh kejaksaan atau bisikin KPK buat mempercepat proses hukum ke Anies gitu loh. Pikir. Kenapa? Orang Jokowi punya tools untuk itu kok. Dia presiden. Tapi nyatanya mana? Sampai detik ini dia masih bisa berkampanye ke penjuru daerah dengan private jet dari oligarki. Sambil jualan tolak oligarki. Bisa hihi, bisa kasih nilai ke Menhan ya kan, padahal bukan dia yang angkat ya kan. Parameternya nggak usah yang ribet lah. Kalau pemerintah dalam hal ini Jokowi mau bener-bener ngejegal Anies gitu ya, mau ngalang-ngalangin Anies gitu ya, dari awal udah gak bakal ada deklarasi, udah percaya sama gue. Jadi urusan remeh-temeh semacam video tren ini menurut gue gak usah cengeng lah, dicek dulu ya kan, apakah kalian udah bayar belum, kalau udah dicek di perusahaan penyedianya apa masalahnya gitu loh, ditanyain gitu loh. Ntar ini salah satu strategi buat framing lagi ya kan, yang nge-take down mereka sendiri terus teriak-teriak ke sosmed, ke media, berkampanye gini amat diribetin pakai di take down lah dan lain-lain, dan kalian yang nggak tahu apa-apa kemakan strategi kampanye playing victim macam ini. Susah kan kalau udah bucin. Beraknya Anies aja dikira Silver Queen bos. Kalau mau bucin-bucinan gitu ya, hari ini gua harus berbangga diri bos, satu-satunya capres yang nggak pernah dipanggil KPK, bahkan namanya sering disebut-sebut di persidangan, dan kemudian jadi fakta persidangan ya cuma Prabowo. Lu mau bantah bantah aja wir, gitu aja ya. Salam waras.